Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun di akhir pekan, Bapak Ibu bisa berkumpul nih untuk kita sama-sama belajar dan mengkaji terkait dengan apapun yang kita bahas di dalam eh, webinar di Berkreasi Multitek ini adalah untuk memajukan satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian untuk membantu bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dari satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian yang tujuannya tentu adalah berpusat pada murid. Kita benar-benar ingin bagaimana murid-murid kita ini belajar secara nyaman dan aman tentu di satuan pendidikan kita bersama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada tema kali ini kita akan mengkhususkan untuk membicarakan terkait dengan uh, satu hal satu hal cara yang akan kita gunakan untuk melihat bagaimana siswa-siswi kita ini menjadi satu jejaring, ya, jejaring di mana jejaring tersebut kita sebut dengan jaringan popularitas dan kontroversi. Tentu ini bukan hanya sekedar untuk memetakan, Bapak Ibu ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan potensi itu, bisa menggunakan potensi tentang popularitas itu, dan bisa menangani tentang siswa-siswa yang masuk di dalam kategori kontroversi, tentu supaya hal ini dimaksudkan agar suasana di sekolah kita bisa tercipta dengan nyaman. Ya, jadi begitu, Ibu. Baik, izinkan dulu saya share screen terlebih dahulu, Ibu. Sebentar. Baik, sudah tampil, Ibu. Baik, Pak Ibu, lebih khusus dalam pembicaraan kita kali ini, saya akan mengangkat tentang bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi ya, prestasi dan partisipasi tentunya. Jadi ada dua hal ini yang paling penting, prestasi dan partisipasi siswa dengan menggunakan analisis sosiometri, begitu ya, Bu. Dua diksi yang dipilih di sini prestasi dan partisipasi karena prestasi itu menjadi bisa berdampak dan berpengaruh ya Bapak Ibu sekalian jika itu diikuti oleh partisipasi partisipasi dari anak didik kita dan ini merupakan satu yang hubungan yang timbal balik di mana prestasi sangat didukung oleh partisipasi dan partisipasi pun ini akan menjadi semakin bisa menggairahkan suasana jika didukung oleh prestasi. Jadi begitu Ibu sekalian. Nah, itu akan kita gunakan berupa analisis sosiometri. Gitu, Pak. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan Bapak Ibu, saya Rojadi Asargani. Ini selain aktivitas saya selain sebagai dosen Bapak Ibu juga sebagai salah satu fasilitator nasional untuk program sekolah penggerak ya, di Kemendikbudristek. Kemudian saya juga memiliki binaan di NG Trainer dan saya juga mengelola sebagai konsultan di pendidikan rumah jiwa gitu. Nah, kita masuk ke dalam sosiometri Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar istilah sosiometri ini, ya. Dan ataupun yang belum, mari kita mempelajari apa itu sosiometri. Ya. Jadi sosiometri ini sederhananya Bapak Ibu, ini sebuah metode, ya, sebuah metode atau pendekatan di mana kita bisa mengukur derajat hubungan antar manusia, gitu. Antar manusia yang di situ digunakan untuk melakukan penilaian penilaian perilaku tentunya dalam sebuah kelompok yang nanti pada akhirnya Bapak Ibu analisis ini hubungan apa derajat hubungan ini bisa kita gunakan untuk menciptakan suasana dengan dukungan terhadap partisipasi dan tentu akan membawa pada hasil prestasi gitu Bapak sekalian. Ini. Nah,
Sosiometri ini diciptakan memang sejak lama, Bapak Ibu, ya. Sudah agak lama oleh Levi Moreno ini. Namun sampai saat ini pendekatan sosiometri ini masih menjadi pendekatan yang layak dan bahkan sudah banyak dikembangkan ke dalam berbagai macam analisis untuk menyelesaikan terkait dengan perilaku di dalam suatu kelompok. Gitu, Bapak Ibu. Nah, secara umum Bapak Ibu, sosiometri ini dapat diartikan sebagai sebuah metode, ya, metode atau teknik yang tadi sudah kita banyak singgung, ya. Hal ini terkait dengan hubungan sosial antar individu dalam suatu kelompok yang kita akan melihat nanti berbagai macam preferensinya atau kecenderungan-kecenderungannya, gitu kan. Nah, sebenarnya sosiometri ini tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan, ya, Bapak sekalian, ya. Di dalam dunia bisnis ini juga digunakan sosiometri ini karena dukungannya juga terhadap bagaimana mengukur tingkat perilaku hubungan sosial. Jadi dalam dunia bisnis itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan dan regulasi-regulasi, tapi juga yang paling banyak itu bahkan terkait dengan persoalan-persoalan hubungan informal, ya. Hubungan informal yang itu sangat-sangat mendukung sekali terhadap kualitas atau target, ya, terhadap kualitas target yang ingin dihasilkan dalam sebuah bisnis tersebut. Nah, di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, seperti yang saat ini sedang Bapak Ibu sekalian geluti, ya, ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal penggunaan sosiometri ini diantaranya adalah digunakan untuk memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menggunakan sosiometri ini, tentu kita bisa menganalisis, kita bisa memetakan seperti apa sih sebenarnya hubungan sosial di antara siswa ini. Karena sebenarnya Bapak Ibu, yang paling banyak terjadi bukan hanya di dalam dunia pendidikan, pun juga di dalam dunia pendidikan, hubungan sosial ini menjadi salah satu hal parameter yang sangat-sangat sekali penting, important, ya, penting. Gitu. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dunia pendidikan itu sebenarnya adalah hubungan sosial. Jadi begitu. Nah, kalau kita kemudian punya satu pendekatan yang di mana di situ bisa kita memperbaiki hubungan sosial, maka itu akan menjadi salah satu pendorong yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas belajar juga. Gitu. Yang di mana ketika seorang itu merasa nyaman dalam lingkungannya, ya, dalam hubungan sosial tentunya akhirnya, maka di situ juga akan mendorong partisipasi dan akhirnya bisa meningkatkan kualitas belajar dan juga pada akhirnya akan menghasilkan eh, hasil belajar atau target belajar yang efektif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, juga bisa memperbaiki penyesuaian. Nah, tadi ada satu pemetaan tentang eh, kontroversial, ya, siswa yang kontroversial itu. Maka di situ kita akan langsung bisa memetakan di antara para siswa itu mana mereka-mereka yang misalkan sulit untuk melakukan penyesuaian hubungan melalui sosiometri itu, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian melalui penanganan yang intensif dan tepat sasaran pada siswa yang dimaksud, maka Bapak Ibu sekalian bisa lebih mengantisipasi, bisa lebih mendorong secara intensif terhadap siswa yang mungkin perlu dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk penyesuaian hubungan. Begitu. Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang bisa dilakukan dengan sosiometri ini adalah Bapak Ibu bisa mempelajari akibat-akibat, ya, praktek-praktek sekolah gitu, ya, terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Misalkan di dalam praktek-praktek tersebut eh, terdapat hal-hal yang di luar nilai-nilai keyakinan di dalam satuan pendidikan, gitu. Misalkan seperti adanya kekerasan, gitu, adanya kemudian perilaku-perilaku yang devian, ya, yang menyimpang dan lain sebagainya, itu bisa kemudian kita analisis juga melalui sosiometri ini. Gitu. Nah, kemudian yang keempat bisa juga mempelajari tentang mutu kepemimpinan. Nah, itu ada analisis tentang populer, gitu ya. Maka dengan menggunakan sosiometri ini kita bisa melaksanakan program-program di sekolah yang menjadi terutama program-program prioritas
itu dengan menggunakan anak-anak yang memiliki gaya kepemimpinan, gitu ya, gaya kepemimpinan yang tinggi berpengaruh di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Melalui apa? Untuk bisa memetakan itu melalui sosiometri. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bagaimana peta kepemimpinan di sekolah, khususnya anak-anak. Ini juga bisa digunakan pada guru, sebenarnya juga bisa digunakan pada pemilihan, bahkan ya, pemilihan-pemilihan entah kepala desa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan. Artinya keyakinan-keyakinan. Ya, seperti di dalam pendekatan apa restitusi ya, Bu ya. Kita bisa menemukan norma-norma apa yang berkembang sebenarnya di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu. Keyakinan apa, nilai-nilai apa, semangat apa, itu bisa kita analisis dengan menggunakan sosiometri. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, sosiometri ini juga sangat berguna bagi guru dalam beberapa hal seperti untuk membentuk kelompok gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membentuk kelompok di sekolah itu jangan sampai kemudian salah melakukan engage ya. Salah untuk membaurkan gitu ya. Salah membaurkan anak-anaknya yang misalkan di situ memang ada anak-anak yang sebenarnya tidak apa ya istilahnya chemistry-nya tidak ketemu, misalkan begitu. Atau di situ tidak ada mereka yang memiliki tipe-tipe tadi itu kepemimpinan di dalamnya. Nah, itu akhirnya akan membuat kelompok itu menjadi ayem, ayem atau tidak bersemangat. Gitu. Nah, ini penting kemudian di dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, kita itu kan diarahkan untuk menggunakan metode-metode yang kolaboratif, kooperatif, begitu ya, Bu, ya. Jadi dengan menggunakan sosiometri ini maka kita akan bisa mempermudah ya, ini sebagai alat ini sebagai alat bisa mempermudah untuk membentuk kelompok sehingga kelompok itu benar-benar bisa sesuai dengan harapan begitu ya. Oke. Nah, tujuan penggunaan sosiometri ini yang pertama adalah menemukan murid mana yang ternyata memiliki masalah penyesuaian di dalam diri penyesuaian diri di dalam kelompoknya. Nah, tadi sudah kita jelaskan, ada yang kontroversial misalkan, maka kita bisa nanti memetakan siapa mereka-mereka yang memiliki masalah sosial sebenarnya di dalam sosiometri ini. Sehingga kemudian kita tidak meraba-raba, kita tidak hanya menerka-nerka, tapi kita benar-benar bisa tepat sasaran mana siswa-siswa yang memiliki masalah penyesuaian diri dengan menggunakan sosiometri ini. Gitu. Sehingga kita bisa langsung melakukan treatment kepada mereka, kita bisa langsung membuat tindakan-tindakan entah itu preventif maupun tindakan-tindakan kuratif ya begitu Ibu dalam menyelesaikan soal penyesuaian diri siswa jadi gitu. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian eh, juga bisa membantu meningkatkan partisipasi sosial. Nah tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi tingkat partisipasi ini ya insya Allah ya dengan kita menggunakan sosiometri ini nanti akan bisa terpetakan gitu. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana potensi-potensi siswa. Ya, kita bisa menggunakan siswa-siswa yang punya apa kemampuan atau leadership skill ya, punya leadership skill yang itu bisa kita gunakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mensukseskan program-programnya. Atau ini semacam menjadi ambassador gitu ya, akhirnya begitu. Ambassador untuk mendukung program terkait penciptaan suasana belajar yang nyaman gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian bisa membantu meningkatkan pemahaman ya dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan gitu. Jadi ketika nanti ada persoalan-persoalan yang terjadi setelah kita analisis, ketahui nanti melalui beberapa pendekatan, ya, Bu, nanti akan kita bisa petakan ya mana siswa yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah pergaulan ini ya dengan cara dikelompokkan secara tepat gitu Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian yang keempat, tentu dengan kita sudah mengetahui bagaimana masalah-masalah pergaulan di dalam lingkungan siswa, kemudian kita bisa memilih memetakan anak-anak yang bisa menjadi pendorong partisipasi sosial, dan kita sudah bisa memetakan mana anak-anak yang memiliki masalah sosial atau masalah penyesuaian diri, maka ya melalui sebenarnya ini sangat bagus
melalui apa penyusunan program ya sebelum awal tahun dan bahkan bisa dimasukkan ya di dalam eh, RKAS gitu ya. Ya, sebenarnya itu sangat baik sekali. Ini tepat ya sebelum ajaran ajaran tahun ajaran baru maksud saya itu menarik sekali kalau Bapak Ibu sekalian di samping melalui rapot pendidikan Bapak Ibu juga bisa menggunakan alat ini untuk menyusun program yang konstruktif setelah dipetakan. Jadi begitu. Begitu ya, Bu. Nah, untuk langkah-langkah melakukan sosiometri ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada berbagai macam cara nih, ada berbagai macam cara di dalam menyusun melakukan analisis sosiometri ini. Ada cara-cara yang dengan cara-cara yang manual, seperti mengumpulkan informasi awal, ya, dari siapa yang akan diteliti, siapa yang akan dijadikan sebagai sasaran, gitu ya, atau bisa seluruh sekolah. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan survei sosiometri. Itu banyak sekali, Bapak Ibu, di dalam kalau kita searching di mesin pencari itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu kita untuk survei sosiometri gitu. Kemudian yang ketiga bisa melakukan survei sosiometri dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Gitu. Kemudian yang keempat baru Bapak Ibu nanti menganalisis tentang terkait jaringan-jaringan sosial baik yang nanti kontroversi maupun yang populer. Gitu. Ibu sekalian. Ini yang langkah-langkah yang secara manual. Dan nanti Bapak Ibu sekalian nanti juga akan disampaikan bagaimana melakukan langkah-langkah yang lebih praktis dengan menggunakan alat nih, dengan menggunakan tools. Gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti memasukkan nama-nama siswanya dari Dapodik dan kemudian Bapak Ibu tinggal menggunakan angket yang sudah disiapkan di dalam alat tersebut dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Ali ya terkait dengan hal itu alat-alat itu nanti akan lebih mudah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan bahwa namanya alat apapun, ya, namanya alat apapun, kalau selesai di dalam hanya menggunakan alat itu tidak akan menghasilkan apa-apa Bapak Ibu. Oke. Jadi alat itu tetap harus ditindaklanjuti. Hasil dari analisis sosiometri itu tetap harus ditindaklanjuti ya melalui program-program seperti kemudian menggunakan anak-anak yang populer untuk menyukseskan dijadikan sebagai ambassador, dijadikan sebagai duta gitu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pembentukan kelompok misalkan di P5, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi setelah dianalisis secara sosiometri, kemudian gunakanlah untuk me, memetakan atau mengatur, mengelola tema-tema P5. Gitu nih, tema-tema P5 dalam sebuah kelompok. Jadi begitu, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan sosiometri. Ya. Jadi sebelum melakukan tes nanti, Bapak Ibu, tes untuk menyebar angket sosiometri itu, maka harus tugas yang melakukan analisis ini mereka yang sangat dikenal baik oleh siswa, ya, oleh siswa atau kelompok itu. Begitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, terutama bagi guru BK, saya yakin guru BK ini adalah guru-guru yang sangat populer di antara para siswa gitu nih. Karena kita tahu bahwa pendekatan kebekaan saat ini adalah lebih kepada pendekatan yang persuasif ya, pendekatan yang lebih mendorong kemampuan untuk komunikasi gitu ya. Jadi begitu sehingga menjadi orang yang populer dan dekat kepada siswa. Oleh karena itu, sosiometri ini sebelum digulirkan harus oleh orang-orang yang memang punya punya kedekatan dengan mereka. Jadi begitu. Kemudian berikan petunjuk yang jelas, jelas itu ya. Seperti apa mereka mengisinya supaya nanti tidak salah dan jangan sampai menggunakan nama orang lain ketika mengisi. Jadi begitu. Nih. Terus kemudian jelaskan maksud sosiometrinya, gitu ya, untuk apa? Ya. Jadi bukan untuk kemudian menakut-nakuti bagaimana mereka yang cenderung untuk karena nanti akan ada pertanyaan misalkan seperti siapa yang kamu tidak ingin ajak belajar gitu ya. Ketika kamu diberikan kesempatan untuk belajar kelompok, siapa yang eh, tidak ingin kamu libatkan. Nah, seperti itu.
Oleh karena itu, ini perlu disampaikan nanti bahwa sosiometri ini tidak lain tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa saling mendorong, kita bisa saling mendukung terhadap semua eh, pengalaman-pengalaman siswa, pengalaman-pengalaman murid, gitu, gitu, supaya nanti murid-murid itu bisa maju bareng, ya, bisa maju bareng, gitu aja. Kemudian menjaga kerahasiaan pilihan maupun hasil, gitu. Artinya di dalam sosiometri ini memang rawan, Bapak Ibu, kalau sampai hasilnya nanti diketahui oleh anak didik kita, gitu ya, maka itu nanti akan bisa menimbulkan konflik, gitu. Karena di situ kan ada intinya di dalam sosiometri ini ada proses rejected, ya. Ada proses mereject, ya. Ada proses mereject, ada dan ada proses yang di apa yang di reject, gitu. Jadi siapa yang tidak ingin saya libatkan, siapa yang ingin saya libatkan, gitu ya. Siapa yang biasanya apa tidak mau untuk diajak, gitu ya, tidak mau untuk diajak dan sebagainya. Jadi begitu. Oleh karena itu ini sifatnya harus apa ya, rahasia Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa disebarkan kepada murid, tapi lebih untuk digunakan dalam menindaklanjuti bagaimana menciptakan hubungan sosial yang baik di antara para siswa. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir tentunya adalah eh, sasaran kita atau populasinya itu harus orang-orang yang saling mengenal. Karena ini sifatnya adalah hubungan sosial. Kalau tidak saling mengenal tidak bisa Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin untuk di lingkungan sekolah itu sudah terbentuk saling mengenal. Ya, kecuali yang nanti Bapak Ibu lakukan adalah terhadap siswa baru. Nah, ini tidak mungkin kalau siswa baru. Maka ini akan lebih tepat di masa-masa seperti sekarang ini ya, awal-awal semester genap itu itu sangat sangat tepat untuk melakukan sosiometri begitu ya Bu. Nanti berikutnya di periode berikutnya atau 3 bulan atau 4 bulan berikutnya ya, ketika nanti siswa baru tidak, baru kemudian ketika dia sudah menjalani 4 bulan itu kita lakukan sosiometri, misalkan seperti itu. Oke. Nah, sebelum memulai perhitungan sosiometri, ini pastikan kemudian memiliki izin ya dari semua peserta dan menghormati privasi masing-masing untuk mengisi ini penting. Ya. Jadi kita harus mengkomunikasikan, semuanya harus merasa nyaman dan aman dalam mengisi sosiometri ini karena memang ada kerawanan-kerawanan jika itu sampai kemudian ketahui oleh seluruh siswa terkait dengan siapa yang mereka pilih, ya, siapa yang mereka pilih dan siapa yang mereka reject, ya, siapa yang mereka tolak, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini harus benar-benar dijaga kerahasiaannya dan sejak awal harus disampaikan maksud saya bahwa semua orang merasa aman dan nyaman untuk mengisi sosiometri ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi saya akan menerangkan bagaimana hasil dari sosiometri ini dan seperti apa ditindaklanjuti. Nanti soal tulisnya akan disampaikan oleh Pak Ali. Nah, di dalam deteksi sosiometri ini nanti akan menghasilkan orang yang populer, gitu. Ada kategori populer dan ada kategori yang kontroversi. Nah, kategori yang populer ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang kemudian saling memilih. Ya, ada orang-orang yang saling memilih, mereka itu eh, saling menerima antar satu dengan yang lain, sehingga itu sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai sebuah kelompok. Gitu ya. Karena mereka memiliki kecenderungan untuk bersama. Ini. Dan bahkan di antara mereka itu ada yang terpilih secara populer, gitu, secara populer. Nah, itu adalah orang-orang yang cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin, ya, begitu Ibu. Kemudian yang kedua adalah average, ini jadi rata-rata. Mereka ya yang mendapatkan pilihan dari masing-masing temannya itu ya ya tidak terlalu banyak ditolak dan juga tidak terlalu banyak dipilih. Gitu Ibu. Jadi begitu. Ini nanti akan keluar. Nah, kita eh, bisa agak santai dengan anak-anak yang memiliki kategori average nanti atau pertengahan, gitu ya, tidak terlalu dipilih dan tidak terlalu ditolak, gitu ya, karena ini kecenderungan memiliki rata-rata hubungan sosial yang masih aman, gitu ya, yang average ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini Bapak Ibu yang perlu kita benar-benar perhatikan. Ini adalah golongan yang terabaikan, yang dia tidak dipilih, gitu ya.
yang dia tidak dipilih. Tidak dipilih karena entah karena hal apa, karena memang itu perlu nanti dilakukan wawancara secara langsung, pendekatan persuasif pada anak tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa memetakan ini, Pak Ibu, nanti enak. Artinya anak-anak yang terabaikan, yang tidak dipilih sama sekali oleh teman-temannya untuk dilibatkan misalkan dalam kelompok belajar, gitu, maka ini kita langsung bisa tepat sasaran untuk melakukan konseling terhadap anak tersebut, gitu, yang terabaikan ini. Ada apa misalkan? Tentu alat ini tidak bisa menggali secara dalam. Yang bisa menggali secara dalam adalah pendekatan persuasif Bapak Ibu, gitu, karena itu sifatnya kualitatif. Kalau di sini kan sifatnya kuantitatif, gitu, ya. Jadi kalau hal-hal yang kualitatif itu cenderung tidak bisa banyak menggunakan alat, tapi harus dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Jadi begitu. Oke. Kemudian yang juga sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah yang kontroversi ini. Kontroversi ini berbanding terbalik ya. Kalau ada analisis dari sosiometri itu saling menolak, Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan ya, akan dijelaskan secara visualnya nanti di materi yang berikutnya. Kalau nanti saling menolak, Bapak Ibu, maka ini menjadi satu hal yang potensial menciptakan konflik di sekolah. Ini juga sangat berbahaya kalau dikumpulkan. Tidak bisa dikumpulkan dalam satu kelompok belajar. Jadi begitu. Artinya ini yang harus ditangani. Selain yang terabaikan ini adalah yang saling menolak. Yang saling menolak. Ini ada kalanya ini terjadi adu kekuatan mungkin ya, adu gengsi gitu antar anak gitu ya. Sehingga kemudian dia saling menolak gitu. Saling menolak, tidak ingin berkumpul, dan kemudian dia itu ya saling menunjukkan kekuatan ya, gengsinya. Nah, ini harus diselesaikan Bapak Ibu supaya tidak mempengaruhi yang lain. Karena biasanya anak-anak yang seperti ini, yang saling menolak ini berarti dia punya sedikit banyak punya power untuk mengajak anak-anak yang lain membentuk sebuah geng. Jadi begitu. Jadi gitu. Oleh karena itu harus segera ditangani dan diantisipasi. Kemudian ada yang average gitu ya. Ya tidak apa ya? Tidak terlalu ditolak gitu ya. Tapi juga ada penolakan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi begitu. Nah, ini masih aman ya, masih aman. Yang average dalam hal kontroversi ini masih aman karena dia masih tetap punya hubungan sosial yang baik dengan teman-teman yang lain. Jadi begitu. Atau juga masih ikut-ikutan. Oleh karena itu, kalau anak ikut-ikutan ini kan asalkan pimpinannya ini kita pegang, ya, pimpinannya kita pegang, yang saling menolak itu, ya, atau yang saling memilih. Kalau yang saling memilih ini bisa jadi positif, ya, bisa jadi positif. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang netral, ya, yang dia tidak ditolak. Ya. Artinya tidak ada yang menolak dia untuk bergabung dalam satu kelompok, begitu. Yang netral ini. Nah, ini tidak ada masalah, Bapak Ibu. Jadi yang benar-benar harus Bapak Ibu perhatikan, ditangani terlebih dahulu sebagai sebuah prioritas. Misalkan ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tenaga, maka dua kelompok ini, ya, dua kelompok ini. Ini kan kalau orangnya kan bisa lebih dari satu nanti dari hasil analisis sosiometrinya. Jadi yang terabaikan dengan yang saling menolak ini. Ini yang harus diperhatikan betul untuk ditangani. Jadi begitu. Kalau yang saling memilih ini bisa ditangani untuk menjadi brand ambassador, ya, untuk menjadi ambassador, maksud saya, untuk menjadi dutanya, untuk menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi tentang kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah. Begitu. Oke. Nah, tindak lanjut dari hasil sosiometri ini yang harus kita lakukan adalah setelah muncul analisisnya, itu maka kita bisa gunakan hasil dari analisis itu untuk melakukan program layanan konseling. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu ada masalah, tidak perlu menunggu ada masalah pergaulan, adalah masalah sosial di antara para siswa, tapi Bapak Ibu sudah bisa melakukannya sejak dini, ya, dengan melakukan analisis sosiometri ini dan hasilnya itu dijadikan sebagai program, gitu ya, program. Kemudian melakukan layanan konseling perseorangan, ya, atau perorangan. Ini tentu berdasarkan hasil analisis sosiometri itu. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan intervensi melalui kegiatan kelompok. Ya, sekali lagi karena penting di dalam periode kita saat ini untuk melakukan pembelajaran, ya, itu sangat penting sekali dengan menggunakan metode kolaboratif maupun kooperatif dan sejenisnya, maka kita bisa melakukan intervensi untuk membentuk kelompok yang sekiranya aman, ya, yang sekiranya aman
yang sekiranya bisa saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi begitu. Jangan sampai mengumpulkan anak yang tadi saling menolak. Gitu, gitu. Kalau yang antara average, yang average dengan anak yang apa memilih tadi itu saling memilih itu aman, itu bagus, gitu ya. Tapi kalau yang saling menolak jangan sampai dikumpulkan, berbahaya. Jadi itu, Ibu sekalian. Nah, itu bisa digunakan. Oke, kemudian yang keempat, ya ini juga bisa menjadi salah satu arahan bagi guru, bagi para guru, ya, untuk melakukan apa ya peningkatan eh, apa ya keprofesian berkelanjutan. Ya, jadi program apa pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi begitu. Nah, ini bisa sangat sangat menarik sekali dan ini bisa saya kira ya, saya kira tepat tepat atau tidak tepat secara bahasa, saya kira bisa tetap kita gunakan misalkan untuk materi di dalam Kombel ya, di dalam komunikasi belajar di dalam komunikasi, di dalam komunitas belajar maksud saya, di dalam komunitas belajar ya. Jadi ini bisa menjadi bahasan kemudian karena di dalam komunitas belajar itu kan Bapak Ibu eh, tema-tema yang bisa kita pilih adalah bagaimana tema-tema yang bisa meningkatkan kualitas belajar siswa. Kan intinya itu kalau di Kombel. Ya. Cara-cara yang bisa meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, ini bisa menjadi salah satu program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru untuk apa istilahnya kan profesional development, ya. Untuk pengembangan profesionalitas guru. Jadi begitu. Oke. Nah, jadi kemudian juga penting untuk diingat Bapak Ibu, tindak lanjut ini harus dilakukan dengan pertimbangan, sekali lagi pertimbangan privasi dan kenyamanan semua peserta. Ya, semua peserta. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hal apa yang dapat dilakukan oleh guru terhadap siswa yang memiliki popularitas? Nah, siswa yang memiliki popularitas, bagaimana kita singgung tadi, itu bisa kita gunakan sebagai role model. Tadi sudah saya singgung ya, role model atau sebagai apa ambassador, gitu ya, dan lain sebagainya, yang itu bisa kita gunakan untuk mendukung, ya mendukung atau mengkampanyekan program-program di sekolah. Kemudian juga bisa mendorong partisipasi, karena mereka memiliki kemampuan untuk dekat dengan teman-temannya, kemampuan untuk apa ya proaktif dengan teman-temannya sehingga mereka itu disukai oleh para teman-temannya, maka itu bisa digunakan sebagai media anak-anak tersebut ya, di samping mereka adalah subjek, tapi juga sebagai media untuk mendorong partisipasi di dalam sebuah kelompok atau kelas. Gitu. Kemudian yang ketiga ada sebagai mediator. Siswa-siswa populer ini bisa digunakan sebagai mediator ketika terjadi konflik, ya, karena tidak semua anak itu terbuka, maka Ibu tidak semua anak itu bisa terbuka kepada gurunya, dan mereka biasanya lebih terbuka kepada teman-temannya, maka siswa-siswa yang populer ini bisa digunakan sebagai mediator. Sebagai mediator untuk ya menetralkan, menetralkan konflik dan lain sebagainya. Jadi begitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong kepemimpinan, karena mereka memang punya leadership yang bagus. Okay. Kepemimpinan, kita bisa jadikan anak-anak ini sebagai ketua kelas, ketua kelompok, ketua OSIS, bahkan melalui analisis sosiometri ini akan keluar nanti. Jadi begitu. Kemudian membantu siswa yang kurang populer untuk bisa berinteraksi dengan yang lain, ya. Dia apa intinya dibentuk program peer counseling. Nah, gitu nih. Peer counseling. Jadi counseling untuk teman-teman sebaya, gitu. Itu itu lebih beberapa penelitian menyatakan itu lebih manjur, gitu ya, dengan menggunakan peer counseling. Karena mereka menjadi lebih terbuka dengan teman-temannya sendiri. Jadi gitu. Oke. Namun Bapak Ibu sekalian, penting untuk diingat bahwa popularitas tidak selalu berarti bahwa siswa tersebut memiliki perilaku yang positif atau keterampilan sosial yang baik. Bisa jadi memang ini tergantung lingkungannya, Bapak Ibu ya. Bisa jadi memang mereka yang populer yang dipilih itu ternyata adalah mereka yang memiliki kecenderungan yang buruk, gitu ya. Karena memang kondisi lingkungannya adalah kondisi lingkungan buruk, misalkan begitu. Kita contohkan begini misalkan, di kampung narkoba ya atau kampung begal misalkan, siapa yang paling populer dan paling dipilih oleh orang-orang adalah yang mereka-mereka yang memiliki keahlian high ya, high level dalam soal pembegalan dan soal narkoba, jaringan narkoba gitu ya. Tentunya begitu. Dan kita yakin di sebuah sekolah, karena sekolah ini adalah ladangnya,
etika, gitu, ya, ladangnya etika, ladangnya orang-orang yang memiliki standar apa ya, kualitas ya pengembangan diri yang baik, maka kita yakin bahwa mereka yang populer adalah mereka yang memang memiliki kualitas yang baik, memiliki cara bergaul yang baik. Saya kira begitu. Saya yakin seperti itu ya untuk di satuan pendidikan. Ya, jadi begitu. Tidak tidak akan apa ya, kita bisa ya mengasumsikan lah bahwa tidak akan memilih anak-anak yang punya apa ya karakter buruk gitu nih. Jadi seperti itu untuk yang populer. Nih, bagaimana kemudian kita menangani dengan siswa-siswa yang kontroversi atau terisolasi ya. Jadi begitu. Bapak-Ibu sekalian. Pertama, kita tentu akan mengidentifikasi masalah ya, entah itu dalam bentuk model-model pendekatan persuasif secara perorangan ya. Kita lakukan itu ya terhadap anak yang kontroversi atau terisolasi tersebut gitu ya. Yang terabaikan ya, yang terabaikan itu. Kemudian apakah dia mengalami masalah pribadi atau kesulitan akademik gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang langkah berikutnya adalah melakukan konseling tentunya. Ya. Dan yang langkah berikutnya adalah membuat rencana aksi mau diapakan anak ini. Ya. Setelah kita betul-betul mengetahui apakah sudah saatnya kemudian digabungkan dalam kelompok, dibantu, dikumpulkan dengan anak-anak yang populer tadi itu supaya bisa mereka bangkit juga, supaya mereka bisa apa ya mudah untuk beradaptasi, dibantu oleh anak-anak yang populer tadi itu. Ini kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan kelas, ya. Ini juga sangat penting seperti tadi itu dalam kelompok atau dalam kegiatan-kegiatan seperti P5, ya. Itu sangat-sangat penting. Kemudian mendorong interaksi positif. Jadi mendorong interaksi positif artinya siswa-siswa ini bagaimana kemudian terlebih dahulu dikumpulkan dengan anak-anak yang kategorinya aman, gitu ya. Kategori aman, kategori populer atau kategori average, gitu ya. Supaya nanti bisa saling berinteraksi secara positif, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang mewujudkan entah itu berupa produk, ya, entah itu berupa karya apapun dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian juga menerapkan metode role playing, bermain peran, ya. Peran-peran yang bisa dilibatkan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi begitu, kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ini nanti anak tersebut akan menjadi lebih mudah untuk beradaptasi. Kalau gitu kita libatkan dalam role playing. Gitu. Saling mendukung lah, saling mendukung. Gitu. Seperti dalam permainan-permainan yang sering kita saksikan, misalkan kesuksesan cerita kesuksesan tentang grup volley gitu ya, yang yang lagi tenar akhir-akhir ini Megawati itu ya, Megawati gitu. Itu kan bagaimana mereka bisa saling mendukung dan merasa nyaman gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, eh, hal yang paling penting diingat Bapak Ibu adalah bahwa setiap siswa itu unik sehingga memang pendekatannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks yang spesifik ya dari mereka. Ya. Selain itu, komunikasi yang jelas tentang tujuan dan manfaat dari pengumpulan data sosiometri ini sangat penting agar semua orang bisa merasa nyaman dan terlibat secara sukarela. Jadi begitu. Ini. Jadi pendekatan-pendekatannya memang bisa jadi sangat berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya ingatkan juga Bapak, bahwa anak-anak kita itu, anak-anak yang masuk di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu itu tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Gitu, ya. Memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kemudian persoalan-persoalan itu akan memang selalu ada di dalam masalah hubungan, ya, hubungan sosial anak-anak itu. Dan dan ini tidak bisa kemudian berhenti dalam satu periode saja. Tentu ini harus dilakukan secara berulang-ulang, Bapak Ibu. Karena ingat Bapak Ibu, bahwa siswa kita atau anak didik kita ini setiap tahun itu selalu datang yang baru dan berganti. Gitu ya. Datang yang baru dan berganti. Oleh karena itu, ya memang tidak akan ada habisnya soal permasalahan hubungan sosial ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu harus terus diantisipasi sejak awal. Dan sosiometri ini bisa digunakan secara periodik, ya, secara periodik, entah itu per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali dan sesuai dengan kebutuhan. Ya.
sesuai dengan kebutuhan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir bahwa sosiometri ini bukan hanya sekedar alat untuk mengukur hubungan, gitu, tapi sebenarnya adalah alat untuk membangun jembatan antar siswa sebenarnya. Seperti tadi yang kita jelaskan panjang lebar di awal, bagaimana jembatan antar siswa ini antara mereka yang saling menolak atau kontroversi itu, itu bisa kemudian terhubung melalui analisis ini, atau mereka yang terabaikan, yang tidak dihiraukan oleh anak-anak itu, itu bisa kemudian saling menghubung. Kita bisa gunakan alat ini untuk saling menghubungkan, sehingga siswa ini dapat mencapai prestasinya dengan baik melalui suasana belajar yang partisipatif, gitu, saling mendukung satu sama lain. Begitu, Pak Ibu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk memperkenalkan ya, eh, terkait dengan sosiometri ini dan eh, kita saling mengingatkan bahwa siswa kita ini adalah siswa yang akan menjadi tonggak masa depan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu harus kita siapkan sejak dini agar mereka ini menjadi anak-anak yang memang bisa mengenal uh, hubungan antar temannya dengan baik sejak awal dan mereka bisa membangun apa ya semangat kolaborasi yang baik dan itu terus ketika mereka nanti menjadi orang-orang yang berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia ini. Dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat Ibu sekalian, meskipun ini akhir pekan, ya, dan menjelang Ramadan bagi yang nanti akan menjalankannya, ya, dan bagi umat-umat yang lain, ya, ini juga besok apa ya, hari Senin juga merupakan hari libur juga nih untuk hari raya Nyepi. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan lagi ke Pak Ali. Baik, Pak Ali, apa masih ada di tempat? Baik, kita tunggu Pak Ali ya, Bu Salen.